Oke, kita mau mulai acara pada malam hari ini. Beberapa teman sudah ikut bergabung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh mempunyai kesempatan untuk berdialog, mendengar sharing dari rekan kami, Penatua Sri Hartini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, kami tetap berserah kepadamu. Kami menyerahkan platform IG Live ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan jaringan internet yang kami gunakan. Tuhan boleh terus memberkati sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam Sri. Malam Pak Pintu. Akhirnya dengan sedikit memaksa Sri bisa tampil pada malam hari ini. Ya, betul sekali. Teman-teman, jadi Ibu Sri Hartini ini adalah majelis pendamping di Komisi Kesaksian untuk periode sampai tahun ini aja ya. Sampai bulan Maret depannya. Setelah itu dia akan meluncur naik lagi. Dia akan pergi berpindah ke 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 bidang yang lain, bukan ke komisi lagi. Terima kasih Sri sudah bersama, terima kasih Sri sudah hadir bersama kita. Perjalanan Sri ini juga kita akan mendengar ceritanya ya. Sri, saya baru kenal Anda kan ya tidak lama lah begitu ya. Lama gitu loh, Pak. Sudah kemana-mana kok masih tidak lama. cerita dulu deh, cerita dulu. Anda asalnya memang Surabaya atau gimana ya, Sri? Enggak, Malang. Oh, Saya aslinya Malang Malang, ya. lahir besar di Malang. Iya, kota Malang ya, Pak Oh, ya. oh iya, enggak mau ngomong agak. Saya lahir Oke. di kota Malang, merantau ke Surabaya. Dan Pertama kali ke nyangkut di GKI Ngagel gimana? Pertama kali ke GKI eh, Ngagel. pertama KGI Ngagel itu saya dijerumuskan oleh Madalena Ernanti, istrinya Aklis Utomo. Oh Jadi iya, dia juga dari Malang kan, gitu. iya benar. Saya dulu bergereja, jemaatnya sama di Malang sama keluarganya Mada. Kemudian saya ke Surabaya, saya di tempat dia, kami sama-sama di satu lokasi. Terus kemudian saya diajakin untuk, ayo Mbak ke GKI Ngagel aja gitu. Ya sudah gitu. Akhirnya sampai saya terjerumus di Komisi Anak GKI Ngagel. Oh, Begitulah. dan Anda merasa menyesal ya terjerumus itu. Ya, agak-agak terjebak sih, Pak. Apalagi malam ini jebakan paling menakutkan. Lebih menakutkan daripada kalau disuruh ke pelosok ke gunung-gunung di NTT itu, ini lebih menakutkan, Pak. Nah, Anda cukup lama kan di Komisi Anak gitu membantu berapa tahun itu kira-kira ya terlibat sebagai guru sekolah minggu? 5 tahun, Pak. Lima Dari tahun ya. awal, ya dari awal sampai kemudian saya harus ada sesuatu yang mengharuskan saya pindah ke Bali, itu Ah, ya sekitar 5 tahun. hmm, hmm. Nah, Anda akhirnya pindah ke Bali dan saya mendengar gitu ya bahwa ah, di Bali juga Anda terlibat dalam pelayanan lembaga misi juga gitu.
Itu ceritanya gimana, Sri? Eh, dari Pak WP sih yang memperkenalkan gitu. Karena waktu itu Hmm. saya mau pindah ke Bali, jujur saya belum tahu gitu. Kayak di sana nanti seperti apa. Kemudian sebelum berangkat, Pak WP nanya gitu, kamu nanti pengen kerja eh, ngapain apa gitu di Bali? Masih pengen di pelayanan sih Pak, gitu masih di pelayanan. Akhirnya terus dikenalkanlah sama pendeta Beta di Bali. Kemudian saya ditelepon, dihubungi, dipanggil dan ngobrol. Akhirnya saya masuk ke Yayasan Tabur Tuai. Itu yayasan misinya Sinode GKPB Bali. Di situ akhirnya saya bergabung dengan Yayasan Tabur Tuai selama kurang lebih 3 tahun. Jadi di sana saya berkiprah melayani di sana. Kemudian melayani Saya dengar anak-anak. juga, saya dengar juga yayasan itu pergi sampai ke NTT gitu ya, pelayanan misinya ya. Betul Pak. Setiap tahun juga sering ke NTT, ke Kupang, berbagai macam daerah di Kupang. Beberapa kali bekerja sama dengan waktu itu Bupati Kupang, dari Pemdanya sana ke Pemkap ya itu menolong gitu. Jadi kami dijemput, diantar ke lokasi gitu. Oh, datang dijemput, pulang diantar ya. Iya betul. Jalan-jalan dulu lagi ke bukit yang banyak akiknya, ke perbatasan. Diajakin lihat itu tol yang baru itu Pak, ke perbatasan Timur Leste ya. Oh iya, Diajak iya, iya. tunjukin. Iya. Dari pelayanan-pelayanan Anda ini kan kebanyakan Anda di misi terus ya. Memang merasa lebih lebih cocok di situ atau tidak ada tempat lain gitu maksudnya? Ya, eh Tuhan sih yang bawa ya Pak ya. Dari awal pertama GKI Ngagel mengutus itu ya waktu itu di Kalimantan di Barong Tongko eh, itu pertama kali dan saya jatuh cinta gitu. Jatuh cinta Hmm. ketika mengenal masyarakat daerah di sana, kemudian kehidupan mereka, budaya mereka gitu, mengenal orang-orang yang apa ya sangat berbeda gitu, punya kebiasaan kehidupan dengan kita itu sangat menarik gitu. Sebenarnya Hmm. begitu banyak berkat itu rasanya yang saya dapat gitu. Banyak sekali berkat, banyak sekali hal baru yang kemudian bisa saya pelajari, saya lihat dan benar-benar merasakan oh Tuhan ini luar biasa gitu. Tuhan bisa bawa saya ke tempat-tempat yang nggak terbayangkan gitu sebelumnya bahwa ada daerah seperti itu dengan situasi dengan perjalanan yang panjang gitu. Tapi begitu luar biasa, begitu luar biasa menyaksikan betapa Tuhan itu sudah membawa saya sampai ke tempat itu gitu, belajar berinteraksi dengan penduduk asli di sana, kemudian banyak cerita yang membuat saya memiliki sisi pandang yang lain lah gitu. Tidak hanya apa yang di depan, tetapi ketika melihat mereka kita juga belajar banyak hal, lebih menghargai kehidupan yang dikasih sama Tuhan. Oh, iya. Jadi rekan-rekan yang ini saya kembali mereview bahwa yang dikatakan oleh Ibu Sri itu bahwa memang pertama kali GKI Ngagel mengirim 4 atau 5 orang ya ke Kalimantan. Kami masih belajar untuk mission trip. Jadi pada waktu itu kita ikut serta, ikut numpang gitu ya, numpang bersama uh, gereja lain yang melayani ke sana. Dan tahun berikutnya baru GKI Ngagel mengadakan mission trip sendiri. Uh, Sri,
Anda juga ketika selain bermisi kan memang passion itu ada di pelayanan anak gitu ya. Karena saya lihat berapa kali bermisi pun di tempat misi pun Anda tetap melayani di anak-anak gitu. Itu memang panggilan jiwa atau gimana? Ya, sebenarnya begitu. Gitu karena dari awal saya uh, ditangkap gitu ya, ditangkap sama Tuhan. Pelayanan pertama saya juga di anak-anak gitu. Jadi awal dulu di GKJW Kedung Kandang, saya awal sekali di sana gitu dibaptiskan. Itu pertama kali ditawarin adalah pelayanan anak gitu. Kalau di sana jadi Oh. pamong gitu ya. Meskipun ya waktu itu sambil belajar gitu tentang firman Tuhan, kemudian awalnya mendampingi. Tapi entah kenapa ketika lihat anak-anak itu apa ya, hati saya seperti tergerak bahwa ini loh mereka harus harus tahu ini gitu bahwa hidup mereka berharga, bahwa mereka ini penting gitu di hadapan Tuhan karena seringkali sejujurnya melihat juga banyak anak-anak itu yang tidak terlayani dengan baik juga gitu ya. Padahal mereka ini pemegang tongkat estafet kepemimpinan gereja juga selanjutnya gitu. Tetapi seringkali kemudian diremehkan gitu dari segi apapun gitu sampai ke anggaran pun biasanya terbatas gitu untuk anak-anak. Jadi lebih banyak itu yang urusan dewasa gitu ya yang lebih penting gitu. Anak-anak dianggap anak kecil nggak tahu apa-apa gitu. Sampai ketika pengalaman ya waktu kalau misi kita mission trip itu saya di anak-anak uh, pernah ya waktu itu sama ketika saya ikuti timnya Pak BP itu pembekalan majelis itu sama Pak WP dikasih ke saya langsung gitu. Yang di situ ya Pak WP begitu kan gayanya langsung aja main todong kita harus siap aja di lapangan mau kayak apa gitu. Jadi langsung di situ dan ternyata di situ pelayanan anak itu kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi enggak tentu. Nah setelah itu ketika diberikan ya puji Tuhan Bapak Klasis kasih tahu bahwa oh sekarang di jemaat itu sudah lebih serius gitu menangani anak-anak gitu. Jangan sampai kemudian kelak gitu itu nanti gereja jadi kosong karena nggak ada anak-anaknya gitu. Karena mereka tidak terlayani dengan baik. Nah yang seperti itu ya itu memang passion saya merasa kayak saya memang harus apa ya banyak berkutat di anak-anak sih gitu. Lagi pula fun gitu Pak sama anak-anak itu kita bisa awet muda, kita bisa Ya gila itu sama anak-anak gitu. itu ada komentar dari uh, rekan setiap pelayanan anak di Anda itu loh. Apa menghindari kata tua biar jiwa masih anak-anak terus. Ya memang lah kok tahu sih. Kok tahu casing boleh tua tapi di dalam harus tetap muda. Kan gitu Pak. Masa ikut loyo gitu. Makanya kalau sama anak itu enak gitu kan. Ceria, kita bisa ngapain aja gitu sama anak-anak gitu. Dan mereka juga menerima kita itu dengan segala kepolosan mereka gitu. Apalagi kalau ke mission trip gitu ya di NDT itu sangat luar biasa ketika mendengarkan firman Tuhan itu wow atau pujian gitu ya naikkan pujian mereka sangat bersemangat itu wah ini loh Tuhan gitu ini anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa kalau tidak dilayani itu wah itu sayang sekali rasanya sedih itu bahkan kalau kita setelah beberapa lama gitu ya biasanya 5-6 hari di sana kemudian harus berpisah sama mereka itu rasanya kayak udah nempel gitu di hati kita gitu meskipun susah menghafal namanya susah-susah dan wajahnya mirip-mirip gitu susah tapi wah hati mereka itu sangat luar biasa semangat mereka itu wah hebat mengagumkan jadi ya sama anak-anak itu bisa bikin awet muda saudara-saudara jadi mari kita main lebih banyak main sama anak-anak.
Anda sama GKI Ngagel berapa kali ke mission trip itu? Yang ke NTT itu? Ke NTT saya Amanuban 2 kali, 4 kali ya. Empat Amanuban dua kali ya? kali, 3 kali. Iya, misalnya sih. 3-4 kali ya. Kemarin terakhir Ya. Ampang. Iya, terakhir Ampang. Ya, Amanuban saya 2 kali ikut Hmm. Amanuban. Ada ada ketagihannya gitu ya? Atau ada Jelas, Pak. ketagihan? Jelas, Pak. Itu yang saya rindukan. Itu momen yang setiap tahun bulan September itu kayaknya saya tunggu. Kayaknya, kayaknya sampai gini. Kadang kalau nggak sampai waktu saya di Malang itu aja kan saya sampai gini, ya ampun kok saya nggak diajak ya, ini mumpung saya sudah balik dari Bali nih gitu, saya pingin ikutan gitu, kangen, sangat kangen meskipun selama di Bali juga saya juga ikut gitu ya, mission trip, ada kegiatan mission trip itu, tetapi jujur memang ada perbedaan gitu kan, ada perbedaan dan kangen itunya gitu, kangen perjalanan bersama tim gitu yang luar biasa, kangen dengan guncangan-guncangan di sana gitu ya, di jalan yang rusak dan sebagainya, itu apa ya, menaikkan adrenalin. Bagi saya itu salah satu bonus. Itu salah satu bonus yang dikasih Tuhan ketika kita mission trip. Tanpa itu kayaknya kurang asik gitu. Kurang kurang menantang gitu. Jadi kalau ada seperti itu rasanya benar-benar kayak ini beneran ini mission trip gitu. Kita meninggalkan zona nyaman kita dengan jalan mulus di Surabaya gitu untuk masuk ke daerah pelosok yang jalannya masih berbatu-batu besar gitu ya. Sampai kita pernah juga ini kan Pak Sinto terdampar di laut karena badai dari Pulau Kera ya. Kita berapa jam terdampar terombang-ambing di lautan itu, yang wah, itu pengalaman yang benar-benar kita menyaksikan ini loh kedahsyatan Tuhan, tetapi juga kita tahu bahwa ya Tuhan sertai kita gitu. Itu sih Pak. Bagi Anda pribadi, uh, dengan pergi mission trip dan lain-lain itu merubah ndak passion dalam pelayanan Anda, kesetiaan atau apanya dalam pelayanan Anda, ada perubahan ndak? Oh ya pasti menambah. Itu seperti motor gitu, bagi saya itu seperti motor, itu motor. Kemudian apalagi kita keluar dari rutinitas ya, keluar dari rutinitas pelayanan yang biasa, kita masuk ke daerah yang kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di lapangan. Tapi kita harus menyiapkan diri gitu dengan segala situasi, dengan setiap perubahan mungkin yang terjadi gitu. Justru disitulah yang menantang kita gitu, kita menghadapi sesuatu yang tidak biasa gitu. Karena Jadi di bagi sana segala persiapan bisa berubah sewaktu-waktu ya. oh iya betul segala, oh bisa sangat berubah. Awal aja kita aman pertama maunya KKR dewasa berubah jadi KKR anak-anak. Karena ternyata sudah ratusan anak-anak menunggu jadi berubah akhirnya, yang awalnya sudah nggak main panggung boneka lagi, main lagi di situ gitu. Jadi benar-benar harus siap mental, harus siap, apalagi ditembak sama Pak WP suruh bawa renungan tuh saya ingat, astaga Tuhan, dikasih waktu 10 menit untuk menyiapkan, oh Tuhan apa yang harus saya sampaikan gitu. Itu yang wah gitu. Makanya itu tidak terjadi kan kalau di plan kita di sini tidak terjadi, tapi itu bisa terjadi di sana gitu, di sana. Dan disitulah mungkin apa ya, Tuhan seperti menantang, oke kamu siapin seperti ini gitu. Kalau kita hanya menyiapkan yang biasa, nggak bisa gitu, karena ini memang pelayanan luar biasa ya, bagi saya ini pelayanan luar biasa. Jadi kita pun mempersiapkannya juga harus ekstra gitu, kita harus punya beberapa alternatif dari pembelajaran ya, pembelajaran dari setiap mission trip itu. Bagi saya setelah itu, oh oke, berarti saya harus ketika berangkat lagi nih harus siap gitu dengan beberapa alternatif, cadangan, rencana gitu. Kalau nanti ternyata di lapangan ada beberapa yang perubahan gitu yang harus dilakukan.
Itu sih, dan itu ya memang yang mengasihkan gitu. Jadi sangat tidak membosankan. Itu sih Pak Sinto. Terasa Jadi memang ya terasa mission trip. terasa capek enggak ya Anda di sana? Selama di lokasi enggak. Selama di lokasi enggak. Meskipun dengan kegiatan yang padat gitu ya. Pagi subuh kita harus ngantri kamar mandi. Tidur malam. Tidurnya selalu di atas jam 12 malam. Datang dari lokasi yang jauh. Kita masih harus packing untuk besok pagi. Mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti istirahat pagi-pagi sudah bangun untuk antri kamar mandi. Apalagi yang kamar mandinya kayak mimbar itu. Di Ampoang itu shock saya lihat kamar mandinya bentuknya itu kan sesuatu yang wow gitu, nggak ada nih gitu, nggak ketemu yang begini di Surabaya gitu. Tapi Tuhan itu benar-benar kasih kekuatan yang nggak ada capeknya gitu, nggak ada capeknya meskipun di perjalanan mungkin menuju lokasi kalau yang agak jauh itu bisa sampai ketiduran gitu ya, tapi seger aja gitu. Ya mungkin baru terasa kalau udah pulang. Udah pulang mungkin baru tahu. Tapi maksudnya secapek apapun nggak nyesel gitu. Nggak nyesel malah, oh ya begitu banyak hal yang kayaknya pengen kita ceritain, pengen ini loh gitu. Nggak ada sesuatu yang meskipun capek, melelahkan, menguras fisik, tenaga pikiran, tapi tidak ada yang kemudian membuat kita, aduh jangan mission trip deh gitu, capek. Enggak gitu. Justru kita pengennya tuh mengencourage gitu ya, ngajak teman-teman yang belum pernah, ayo ikut toh ini loh gitu. Pengalamannya sangat luar biasa itu. Banyak cerita yang kita bawa pulang itu yang amazing gitu. Gitu sih Pak Sinto. Sebenarnya kan kita ke sana tuh rencananya kan kita katanya membawa sesuatu gitu ya. Tapi kenyataannya dari beberapa teman kan mengatakan malah kita dapat sesuatu lebih banyak gitu ya. Bukan apa yang kita bawa itu, tapi yang kita dapat lebih banyak. Begitu ya, Sri? Betul, betul sekali gitu. Itu tadi gitu. Kadang malah value kita mungkin bisa berubah. Cara pandang kita punya cara pandang yang baru lagi gitu. Lebih luas gitu, lebih luas, lebih bisa memahami orang lain gitu. Jadi kita tidak terpatok pada apa mungkin nilai-nilai atau pendapat kita atau pola pikir kita selama ini gitu. Tetapi banyak sekali hal-hal baru yang dibukakan gitu sama Tuhan selama pengalaman mission trip itu banyak banget, betul. Berkatnya banyak, sangat banyak gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah berangkat mission trip, saya mengajak, ayo berangkat dan terimalah berkat yang luar biasa. Kalau penasaran pengen tahu apa sih berkatnya mission trip, apa? Mari cobalah sendiri, icipi. Icipi sendiri seperti apa gitu. Luar biasanya berkat dari Tuhan. Itu Pak Sinto. Ayo silakan mission trip, mari. Ya, kita udah vakum kira-kira 2 tahun selama pandemi ini. Jadi harapannya bahwa tahun ini diizinkan gitu ya. Diizinkan Tuhan, Amin. saya pikir ya yang paling utama karena beberapa rekan dari sana juga sering menanyakan apakah ada rencana datang ya. Tentu di masa pandemi ini juga bagi penduduk sana juga berat gitu ya. Kita di Surabaya aja juga terasa berat, apalagi yang di daerah-daerah. Uh, Anda sepertinya setelah pelayanan, setelah saya melihat ini ya, seperti level up ya. Begitu datang sekarang kembali ke Surabaya, saya lihat ambil pelayanan juga di konseling ya. Begitu ya, Sri? Iya, ya itu diawali dari penugasan sih sebenarnya. Karena ketika saya kembali ke Surabaya bergabung dengan Yayasan Kasih Pengharapan, uh, ya mungkin mereka menangkap background saya itu psikologi gitu, jadi akhirnya ya saya sekali lagi kemudian dijebak dan didorong lagi gitu untuk masuk. Jadi sekarang saya sedang mengikuti program sertifikasi konselor dari LK3.
Jakarta, Pak Julianto Simanjuntak itu. Jadi akhirnya saya Oh, masuk ya sekarang di konseling. itu apa tuh? Bisa ceritakan program sertifikasi konselor itu? Ini satu program ya sertifikasi. Jadi saya ambil ini konseling jurusan anak dan remaja sih gitu yang saya ditugaskan untuk ambil itu. Jadi nanti lulus itu saya sudah pegang sertifikat sebagai seorang konselor. Itu Konselor sih ya? Pak. Oh, Jadi oke. ya sebagai konselor. Lah, Kalau berapa S1 lama itu? psikologi kan belum. Ini nanti saya 2 semester ini saya sertifikat, kemudian 1 semester 1,5 semester lagi 1 tahun setengah itu untuk sertifikasinya. Jadi tiga Oh, setengah semester semuanya, ya. 3,5 tiga semester tahun. semua. 3 tahun ya? 3 tahun? Iya, ini empat semester, sorry, 5,5 setengah semester jadinya. Iya, Sama dengan S2 ya? Setara ya? iya, itu sih. Tapi Kira-kira ini gitu ya? sertifikasinya, iya, Sertifikasi ya? sertifikasinya, iya. Itu memang ada pilihannya ya. Jadi selain rem- anak remaja, orang Ada, tua begitu atau perkawinan gitu ya. iya ada. Konselornya beda-beda ya. Ya, untuk sekarang ini ada 3 program, anak dan remaja, kemudian family counselor, dan ini khusus untuk hamba Tuhan, program khusus untuk hamba Tuhan, Oh, gitu. oke. Tiga program untuk sertifikasi mereka. Sekarang yang sudah jalan, itu sih Pak. Hmm. Iya, iya. Jadi ya sekarang saya membantu untuk konseling untuk sekarang ini rekan-rekan, dimulai dari rekan-rekan kerja dulu gitu di kantor di yayasan, uh, untuk konseling mereka gitu sih. Anda satu kantor ya sama rekan Putra ya? Enggak ya? Betul sekali. Kami satu kantor, hanya beda divisi gitu. Oh, oh. Uh, kalau Putra itu dia di divisi pendidikan, saya ada di divisi pelayanannya gitu. Oh, iya, 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 iya. Dan itu seperti menambah amunisi untuk Anda ya. Betul Pak. Saya di sini amunisinya banyak banget Pak yang bertambah. Bertambah banyak banget gitu. Karena awalnya saya masuk itu sebenarnya saya pegang administrasi aja gitu. Administrasi pelayanan gitu. Kemudian beberapa bulan, saya bulan Maret, bulan Juni ditambah saya amunisinya jadi koordinator pelayanan masyarakat. Terus Hmm. sekarang awal Januari ditambah lagi konselor. Jadi Oh. ya begitulah Jadi Pak. jadi 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 belajar konseling ini baru mulai Januari iya, atau saya dari baru tahun lalu? Januari. Baru Dari Januari Januari Pak ini. dibukanya ya, karena memang dibukanya program ini baru Januari kemarin yang Per Januari ya. mulai Januari ya. Karena kan yang sebelumnya sudah jalan ini gitu. Jadi misalnya tahun baru, tahun uh, murid baru, tahun ajaran barunya itu Januari. Karena yang sebelumnya sudah Hmm. jalan yang tahun sebelumnya. Jadi saya mulai Januari baru mulai kelasnya. Nah, walaupun baru begini ya, Anda melihat apa yang penting dari konseling anak itu sehingga kok sampai mempunyai satu satu seperti penjurusan tersendiri, anak-anak remaja harus ada konseling, kan ada orang tua Masalahnya dan lain. betul. Mungkin karena kami kan ada sekolah ya Pak ya. Ada sekolah kita kan ada sekolah Iya, pelayanan iya, Yayasan Kasih Pengharapan itu kan cukup lengkap ya dari iya, anak-anak, remaja sampai orang dewasa gitu. iya. Jadi dan anak-anak didik kami itu kan banyak pendatang gitu dari keluarga pendatang yang
tinggal di kos-kosan yang kumuh gitu, dengan lingkungan yang sangat tidak sehat untuk mereka gitu ya, secara attitude, karakter. Jadi mereka ini melihat begitu banyak hal, mereka mengalami kekerasan gitu ya, karena lingkungan yang seperti itu gitu, pengaruh-pengaruh buruk. Jadi disitulah kita harus benahi gitu mereka. Kita harus menaik mereka karena kan spirit mereka kadang karena melihat sekitar mereka itu yang merokok, yang banyak orang yang nganggur, buruh, sama sekali tidak bermaksud meremehkan ya, sama sekali tidak gitu. Buruh itu juga mereka pekerja gitu. Saya pun menghargai mereka, tetapi itu membuat anak-anak itu kadang ngerasa kok kayaknya bapak-bapak ini mereka ini kok enak gitu ya, nggak ngapain, kayaknya cuman duduk nongkrong gitu aja. Tapi akhirnya anak-anak ini kadang kemudian malas ketika sekolah, malas, jadi sampai kadang harus dijemput sama gurunya gitu, dijemput sama gurunya supaya anak ini sekolah, sampai seperti itu upaya dari sekolah untuk membawa anak-anak ini mereka supaya bisa tetap sekolah gitu. Dan ada beberapa anak yang sampai ketika lulus gitu ya, lulus mereka udah nggak mau lagi, mereka memilih untuk jadi tukang bangunan gitu, sampai kita carikan, upayakan untuk kita carikan donatur, ayo sekolah gitu, kita dorong mereka gitu. Ada yang mau kembali lagi sekolah, tapi ada juga yang kekeh enggak gitu. Lebih memilih jadi tukang bangunan yang ya mereka dapat duit gitu. Lihat, itu tantangan gitu. Dan kemudian kita juga harus benahi orang tua, keluarga. Kadang kan mereka tidak mengerti apa itu parenting gitu ya. Nggak ngerti bagaimana pola asuh itu mempengaruhi anak-anak. Jadi kita juga harus bicara kemudian sama orang tua untuk memberitahu ini loh gitu, kalau Bapak, Ibu melakukan yang seperti ini, mendidik anak-anak seperti ini, itu nanti jadinya anak, ini loh yang dialami oleh anak-anak, gitu. Nah itu harapannya dengan begitu, kita bisa bicara konseling anaknya, kemudian kita bicara itu juga dengan orang tuanya, gitu. Jadi kita harus bantu, gitu. Kita harus bantu mereka. Kenapa saya di remaja anak, mungkin dari yayasan itu berpikir, ya saya sudah pernah ada belajar psikologi gitu, sebelumnya gitu, S1 psikologi, dari bekal S1 psikologi itu ya sudah ada lah beberapa ilmu yang saya dapatkan untuk menangani orang dewasanya gitu. Jadi saya dikasih untuk ilmu anak dan remajanya gitu. Karena anak-anak remaja juga sangat rentan. Anak-anak remaja kami dengan kondisi yang seperti itu juga kan yang sangat rentan gitu ya. Mereka untuk terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, kemudian mereka kan mereka kan mudah, lingkungannya itu mudah misuh yang begitu ya, mengeluarkan bahasa-bahasa seperti itu kan bagi mereka itu, kemudian mereka sudah merokok gitu, yang SMP gitu mereka sudah, ya karena memang lingkungan gitu menyediakan gitu. Jadi banyak banyak yang harus dikerjakan gitu untuk kami benar-benar menjaga juga anak-anak remaja yang kami layan. Kan kami ada persekutuan remaja gitu, jadi ketika mereka lulus kita nggak lepas gitu, harapannya masih akan dibina di persekutuan remaja. Itu sih Pak. Sekolah itu berbayar ya? Hampir tidak, karena Hampir sekolahnya tidak itu ya. memang ya kan, sekolahnya itu hanya apa ya, kita tidak menyebutnya SPP, Senenan gitu. Jadi setiap hari Senin itu hanya bayar 5.000, hanya bayar 5.000. Kemudian untuk selebihnya itu sukarela. Jadi seberapa mereka mampu setiap bulan. Ini saya mampu 100.000 aja setiap bulan untuk nambah, atau saya mampu 25.000 aja gitu. Ya udah segitu gitu. Karena waktu itu kami berpikir kalau kan banyak pemulung gitu, banyak orang tuanya kerja pemulung. Biasanya mereka nimbang hasil mulungnya itu hari Sabtu. Nah karena itu diharapkan hari Senin itu masih ada tersisa 5.000 rupiah aja gitu, 5.000 rupiah aja. Jadi makanya kenapa dibilang itu Senenan. Nah itu Putra Simanjuntak itu yang mengurus soal itu gitu ya. Hampir ya seperti itu. Jadi benar-benar kami itu memang hidup dari kasih karunia Tuhan memang, untuk biaya operasional dan sebagainya begitu. Dan sekarang ada 250 siswa yang ada di sekolah 250. kami. Iya, karena kami dari PAUD sampai SD. Wow.
Oke, jadi luar biasa. Gitu sih. Anda, Anda punya pengalaman pelayanan yang luar biasa, Betul, Sri. Pak, betul. Iya, Tuhan hebat. Tuhan kasih saya kesempatan dengan sangat luar biasa gitu untuk punya pengalaman yang bermacam-macam seperti ini. Anda melihat ketika Anda masuk ke lingkungan gereja, khususnya ya GKI Ngagel gini, apakah gereja sudah memperhatikan hal-hal begitu atau enggak dalam arti ini kan kita bisa katakan ini misi ya kan, kemanusiaan gitu kan misi. Uh, uh, apakah porsi gereja sudah cukup untuk hal itu atau memang rasanya harus bertambah untuk hal-hal begitu, Sri? Untuk seperti gerakan kemanusiaannya, sebenarnya cukup baik sih gereja gitu. Tetapi angka baiknya kalau ditambah lagi gitu porsinya gitu ya. Kalau kita bisa berbagi berkat gitu untuk mereka, kenapa enggak gitu ya. Hmm. Karena saya juga melihat ya baru benar-benar nggak itu ketika sudah masuk di kemajelisan ya gitu, tahu dan melihat wow gitu Tuhan itu betapa sangat luar biasa gitu ngasih berkat ke gereja kita gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm. ya memang banyak, bahkan kemarin yang terakhir itu yang di Pucang ya, yang bikin yang memperrenovasi itu ya, WC MCK itu juga jemaat dengan sangat luar biasa juga gitu, mau memberi gitu. Jadi kalau semakin banyak nanti yang bisa disalurkan gitu, terutama mungkin bisa membantu sekolah-sekolah yang seperti yang itu lagi membantu pendidikan, karena bagi saya pendidikan itu sangat penting gitu ya. Pendidikan itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak, dan pendidikan itu jangka panjang. Jadi kita membentuk generasi nih. Bagi saya sekarang itu waktunya kita benar-benar membentuk generasi yang lebih kuat, yang lebih tangguh gitu. Karena itu pendidikan itu tempatnya bagi saya gitu. Pendidikan baik formal maupun informal gitu ya. Pendidikan itu fondasi gitu anak-anak kita, sehingga nanti kita bisa benar-benar ikut ambil bagian dalam membentuk generasi yang lebih siap gitu untuk menghadapi perkembangan lebih tough. Karena kan harus jujur gitu, kalau saya lihat anak-anak remaja sekarang itu rapuh ya gitu, rapuh. Mereka canggih gitu, mereka punya kecerdasan gitu, tetapi seringkali mereka rapuh gitu. Jadi ketika menghadapi tantangan mereka gampang menjadi patah kemudian gitu. Nah, inilah yang harus kita benahi juga gitu. Kita harus benar-benar ikut ambil bagian dalam pembentukan generasi supaya mereka tidak hanya cerdas tapi mereka juga punya mental yang kuat gitu, lebih siap untuk menghadapi tantangan, lebih siap untuk menghadapi penolakan bahkan gitu. Nah, biasanya mereka tidak siap menghadapi itu, sehingga Hmm. banyak kemudian yang cepat merasa lelah gitu. Gitu sih Pak Kalau Cinto. ya, ya saya cuma dari cerita Anda ini terpikirkan aja bahwa mungkin satu dua satu dua kali begitu ya, gereja kita juga bisa uh, mengajak anak-anak untuk bersekolah begitu ya bersama teman-teman yang seperti di yayasan Anda gitu ya, di tempat Anda melayani itu. Uh, Kalau di ini kita biasa sebut live in, kita hidup bersama mereka begitu, sehingga harapannya bahwa timbul rasa rasa uh, rasa apa ya, bahwa ternyata kita yang ada pada kita sekarang itu sudah jauh sangat cukup gitu. Masih banyak orang di sana, di luar sana yang di bawah semua itu, di bawah keadaan kita.
Nah, itu yang kita sebut, kita biasanya live in anak-anak. Apakah memungkinkan misalnya anak-anak sekolah minggu dari GKI Ngagel itu kita bawa ke sana dan ikut belajar lah. Misalnya sehari aja ikut pelajaran bersama dengan anak-anak di tempat yayasan Anda begitu. Berarti di sekolah nih, Bu. Di sekolah ya? Di Bukan tinggal di sekolah aja, rumah di mereka sekolah. ya? Enggak, di sekolah aja. Di sekolah aja. Ya di sekolah. Kalau mau ikut ya, ya tidak apa-apa gitu. Tapi nanti saya tetap harus bicarakan sih gitu sama yang manajemen dengan divisi pendidikan. Kalau memang akan dilakukan itu ya kan saya harus minta izin gitu ya, minta izin sama divisi pendidikan gitu. Karena kan biasanya kalau uh, mereka anak-anak seperti ini kemudian ada yang datang gitu kan, uh, mereka apa ya, penasaran gitu kan, pengen tahu ini siapa gitu. Mungkin kalau di kelas mungkin per kelas 2-3 anak gitu, Iya. apakah memungkinkan ya, saya nanti akan dibicarakan lah, nanti bisa dibicarakan dengan divisi pendidikan kami, dengan manajemen harus disampaikan gitu kan. Ya, Karena tentu kan ini kita masih menunggu ya kan. Kondisi pandemi ini juga kita belum bisa tatap muka. Kalaupun bisa juga belum tentu orang tua dari pihak tertentu juga mungkin belum bisa mengizinkan. Tetapi paling ya tidak ini ada satu ya, bisa tidak kita eksekusi atau bisa tidak kita laksanakan hal-hal seperti ini. Yohanes Edi ada di sini ya. Nanti kan beliau akan memimpin komisi anak. Jadi jadi betul. Dia balik, dia tidak tega meninggalkan rumah iya, komisi anak. iya. Kalau kalau nodong orang itu yang harus di posisi-posisi begini. Enggak, tapi bagi Sekalian ya. saya itu melatih jiwa misi ya, menanamkan mulai kecil anak-anak itu sudah bisa berbagi, anak-anak itu sudah bisa saling mengasihi tanpa melihat uh, dia siapa gitu kan. Mereka harus merasa bahwa dia itu ya sesama, dia itu teman gitu loh. Karena terus terang kalau orang orang dewasa kan lebih lebih sudah bisa lebih berpikir, dia ini siapa, dia ini menguntungkan apa enggak. Tetapi kalau kita masih kecil dulu ya, di tempat saya ingat saya enggak pernah peduli dia siapa gitu kan. Bergaul ya bergaul, dia dari suku apapun ya, bagi saya dia teman aja. Anggapan dia teman itu sesuatu yang sudah sangat baik baginya, berarti sudah sejajar gitu. Nah, apakah itu, ya saya tidak tahu apakah itu bisa dilaksanakan, tapi paling tidak hal-hal begini terpikirkan, karena saya juga berpikir mungkin satu waktu membawa uh, keluarga Ngagel ini kita ke suatu desa dan live in di sana juga gitu kan. Jadi bukan bukan cuma mission trip yang keluar Jawa aja, tetapi kita menjangkau juga yang di kota ataupun masih satu pulau lah dengan kita di sini. Gitu. Begitu Sri, kira-kira aja ini kan cuma yang terpikirkan aja. Iya, Dan bisa Pak. Dulu dan terus ya, dulu sebenarnya komisi anak pernah juga tampil panggung boneka juga, tapi waktu itu yang di Yayasan Pondok Hayat. Kan sebelumnya mm saya -mm, di Yayasan Pondok mm -mm, Hayat gitu. mm -mm, Pernah mm -mm, gitu sama mm -mm. mereka. Kemudian eh, anak-anak juga pernah juga waktu itu Natal. Kita pernah juga ke, aduh lupa saya, daerah Kumuh, ada di bawah jembatan gitu ya. Ya, ya Itu dengan daerah sungainya yang sangat indah mm, gitu, ya. mm, Cuman mungkin kan karena generasi kan anak-anak terus ini ya, terus muter gitu ya. bertumbuh. Jadi generasi yang itu sudah sekarang sudah remaja gitu. Memang waktunya sekarang yang baru-baru ini, yang baru anak-anak yang Mm, baru masuk itu yang
juga harus mengalami pengalaman yang sama seperti kakak-kakaknya dulu gitu, yang sehingga ya betul supaya mereka lebih aware, lebih peduli gitu ya, lebih ada Hmm. rasa empati gitu kepada saudara-saudara mereka yang memiliki keterbatasan gitu. Gitu. Oh, ini kasih tahu Kak Tuti, Kampung 1001 Malam Hmm. gitu ya, di bawah jembatan yang bau gitu, airnya hitam banget gitu. Pernah ke sana sama anak-anak, sama Casey juga itu waktu itu rasanya saya ingat ke sana gitu. Kemudian kami berbagi uh, merayakan Natal sama anak-anak itu gitu. Ya, Komisi Anak Gayangel sudah pernah kita ajak anak-anak tanam waktu itu mangrove juga 1.000 pohon waktu itu kan juga ada gerakan seperti itu sama anak-anak gitu. Uh, Cuman ya Hmm. sekarang eranya juga sudah berbeda sih Pak, juga kan anak-anak generasi sekarang itu memang bagi saya ketika anak-anak ini sekarang sudah nempel sama gadget ya, kadang mereka kemudian kayak nggak butuh orang lain gitu, mereka hanya butuh gadgetnya gitu. Nah ini mungkin kita bisa bikin aktivitas yang mereka nggak boleh pegang gadget gitu, jadi benar-benar kita ajak mereka untuk aktivitas, untuk interaksi dengan teman-teman yang lain gitu, untuk berkenalan, untuk kenal dengan Ini ada ternyata ternyata banyak ya komentarnya beberapa teman yang dari KA ini uh, uh, baik bahwa kayak uh, Medi karena kita pernah Pak pelayanan Natal anak bersama dengan yayasan tersebut. Kemudian dari Pak Edi juga kita pernah ajak retreat anak-anak yang di sekolah Pak Is Gunung. Uh, saya enggak Oke. Paling enggak kan kita sudah pernah dan seperti kata Sri bahwa ya, anak-anak itu kan bertumbuh. Nah, biar generasi yang di bawah juga mengalami dan kita tanamkan selalu setiap generasi itu. Memang harapannya kan ketika mereka besar, satu anak-anak ya, ketika mereka besar, ketika mereka remaja, mereka sudah pernah merasakan itu, kita tanamkan lagi di di remaja pemuda, kita berharap dengan itu mereka dibakar lagi jiwa hati misinya begitu ya. Sehingga kalau dia jadi guru sekolah minggu, dia bisa mendidik anak juga dengan hal begitu. Atau dia jadi pemimpin dimanapun dia bisa melakukan hal seperti itu. Ya, bagus juga lah saya pikir ini. Uh, Ngomong tentang uh, bagaimana mengurangi ketergantungan pada gadget tadi yang dari Sri ngomong, saya pikir juga bagus. Beberapa tahun lalu, ya kita waktu itu masih ada rekan Anton di sini, dia membawa teman-teman remaja itu ke kampung gadget. Jadi ternyata ada loh di daerah Sidoarjo sana ada namanya kampung kampung tanpa gadget kalau tidak salah atau apa. Jadi permainan-permainan anak, permainan-permainan alam, permainan-permainan masa lalu yang selalu ada di anak-anak itu ada mereka buat di satu kampung itu. Jadi ketika anak-anak itu berada berkumpul di situ, mereka sudah lupa dengan HP, mereka sudah lupa dengan hal-hal yang pokoknya gadget, bermain aja di situ. Nah itu bagus juga saya pikir walaupun agak sulit ya anak-anak sekarang kita katakan untuk bisa lepas dari gadget. Apakah itu juga menjadi perhatian dari tempat belajarnya Sri atau gimana? ya, ya gitu. Karena waktu uh, pandemi ini kan sejak sekolah daring, anak-anak kami itu kan dari keluarga miskin, mereka nggak bisa gitu Iya menyediakan benar, gadget benar. untuk anak-anak belajar gitu. Akhirnya kami kemudian menggalang donasi HP bekas waktu itu gitu Ah, ya. ah. Awal itu kami menggalang itu donasi HP bekas gitu untuk anak-anak supaya mereka bisa belajar daring. Dan puji Tuhan Hmm, kemudian ada ya HP bekas kami terima, tapi kemudian juga ada juga yang memberikan yang baru gitu, yang baru oke. dikasih dari satu merek itu kemudian dikasih
banyak, cukup banyak gitu, di atas 50 rasanya itu untuk jadi kami pinjamkan ke anak-anak sehingga mereka Hmm. bisa belajar. Kemudian setelah itu kami kembali kemudian menggalang untuk donasi kuota karena sekian Iya, ratus anak gitu yang iya belajar benar, setelah benar. ya. Dan sekarang tetapi kemudian kan akhirnya gadget ini nempel karena terus mereka sehari-hari mereka terus ada di gadget. Akhirnya bukan hanya untuk belajar, kemudian untuk games, kemudian mereka akhirnya masuk pada game online dan sebagainya gitu. Sehingga Hmm, kami hmm. menghadapi tantangan baru kemudian ketika banyak sekali game-games online itu yang juga merusak anak-anak gitu. Tokoh-tokoh Oh, dalam games itu kan penampilannya kadang kan sehingga anak-anak selain itu anak-anak banyak kekerasan kan di situ sehingga anak-anak menjadi iya. rentan juga kepada kekerasan. Mereka sudah terlalu biasa ketika bercanda pun Hmm, mereka melakukan kekerasan, bullying dan sebagainya itu mereka nggak sadar gitu, nggak sadar karena itu hmm, tadi hmm. gitu mereka terus terpapar dengan itu. Itu yang kemudian juga menjadi salah satu tantangan kami di situ gitu. Jadi kami harus benar-benar mengawasi ketika bagaimana anak-anak kemudian mempergunakan gadget itu dengan baik, selalu diingatkan gitu. Tetapi ya sekali lagi juga keterbatasan orang tua gitu. Orang tua kadang juga mereka nggak mau repot supaya anaknya diem ya dikasih gadget gitu kan. Nggak mau repot anak orang tuanya masih mengerjakan ini itu sibuk gitu di rumah jadi supaya anaknya nggak ngerengek nggak rewel dikasih gadget dulu gitu. Nah ini tantangan juga gitu buat kami karena kan anak-anak ketika mereka sudah nempel sama gadget ketika kita mau lepas ya kita harus cari aktivitas pengganti untuk itu gitu. Jadi ya keluarga sekali lagi memang orang tua harus aware kalau nggak mau ya ayo ajak harus beraktivitas dengan anak-anak gitu. Ajak anak-anak main, bapaknya bisa ajak entah itu main sepeda, main bola gitu. Ajak aktivitas yang seperti itu. Orang tua harus mau untuk memberi perhatian porsi itu kepada anak-anak. Karena kalau tidak ya percuma gitu. Mereka akan ngamuk. Kalau cuman, ayo nggak boleh pegang gadget. Tapi nanti main juga dimarahin, nggak boleh keluar, nggak boleh main aja kamu terus. Jadi orang tua cuma ngomel, tapi kemudian tidak memberi solusi kepada anak-anak gitu. Itu yang Jadi sekarang paling akhirnya enggak menjadi orang jadi paling enggak orang tua juga harus diberi uh, insight kepada orang edukasi tua ya. bahwa edukasi juga kepada orang tua bahwa uh, ketergantungan itu juga berbahaya walaupun di saat itu mungkin membantu ya membantu orang tua berarti dia tidak mengganggu orang Betul. tua mungkin pemikiran begitu tetapi itu edukasi yang tidak benar gitu kan untuk masa depannya anak gitu ya. Oke, terima Ya, kasih Tuti mengingatkan saya bahwa namanya Kampung Lali Gadget ya. Lali Gadget ada di Sidoarjo itu dan uh, kami membawa pemuda remaja bermain wah macam-macam di sana. Memang lupa ya. Kita sudah ndak karena mainannya banyak. Engkrang lah apa lah. nah betul itu sebenarnya kan sebenarnya orang tua kan sebenarnya kenal juga mungkin mainan yang seperti itu kan gitu. Ah. Orang tua Mm, mm, mm. tahu gitu permainan itu. Nah, itu kan sebenarnya bisa dilakukan di rumah gitu. Sebenarnya kita tidak Mm, harus ya memang seru rame mungkin bisa diawali dengan itu gitu. Tetapi kalau kemudian mm, ternyata anak-anak enjoy gitu dengan aktivitas itu gitu. Artinya mungkin mm. anak-anak juga sebenarnya kangen gitu, pengen mainan itu tapi kan nggak tahu karena zamannya sudah berubah gitu kan. Nah, orang Benar, tua yang tahu benar. permainan seperti itu kan harusnya orang tua nih yang ngajain anak, yang ngajarin at least Mm, paling mm. tidak kalau tidak memungkinkan mungkin di rumah dengan mungkin peralatan yang dibutuhkan sudah susah nyarinya ya paling tidak monopoli kek gitu kan zaman dulu Mm, ya mm. monopoli halma yang mereka bisa duduk sama-sama kemudian bisa ngobrol karena banyak sekali nilai positif yang bisa didapatkan gitu ya karena ada jembatan yang tersambung nih antara anak dan orang tua sehingga orang tua juga akan lebih mudah dia bisa menjadi sahabat anaknya nggak anaknya nggak Mm, perlu curhat keluar nih kalau ada sesuatu dia percaya dia tahu dia percaya sama orang tuanya kan lebih aman nih orang tua kalau anaknya mau curhat gitu mm, kan mm. ketika komunikasi sudah terbangun gitu ya antara orang tua sama anak-anak
akan meminimalisir masalah yang dihadapi anak-anak, terutama ketika mereka masuk usia remaja. Usia remaja itu Mm-mm. kan usia gonjang-ganjing gitu ya untuk anak-anak. Nah itu ketika memasuki usia itu orang tua sudah siap nih. Anak-anak sudah merasa bahwa mereka punya safety net di rumah gitu. Ketika mereka menghadapi Mm-mm. di luar mungkin bullying, mungkin tidak diterima di satu kelompok gitu ya. Karena Mm. remaja itu kan usia berkelompok gitu. Teman-teman mereka nggak takut gitu. Mereka tidak menjadi galau karena tahu mereka punya safety net yang kuat nih di rumah gitu. Mereka bisa Mm. mengadu ke orang tuanya dengan bebas tanpa dihakimi oleh orang tua gitu. Mereka Mm. tahu orang tua mereka ada di belakang mereka dan mendukung mereka. Itu sangat bagus. Itu meminimalisir masalah yang akan dihadapi oleh anak-anak dan itu juga yang membuat anak-anak itu menjadi lebih kuat gitu. Mereka Mm. merasa Mm. secure, mereka merasa ya aman gitu. Jadi nggak ada yang harus dikhawatirkan dan prestasi mereka juga akan bagus gitu karena support sistem mereka punya support sistem yang baik di sekitar mereka. Gitu, nah sangat itu aktivitas yang sangat bagus. Nah kan terbukti ya sebenarnya tidak terlalu sulit, cuman orang tua seringkali mereka nggak mau ngajak aktivitas itu yang seperti itu gitu, main bareng sama anak, memberikan waktu gitu, bukan menyisakan ya, tapi memberikan waktu untuk anak-anak gitu karena ini juga investasi yang orang tua harus berikan kepada anak-anak gitu demi masa depan mereka. Karena itu seringkali cuma itu, kamu nih mainan handphone aja main itu nggak mau ya, cuma itu aja gitu, cuma ngomel tapi tidak memberikan alternatif aktivitas untuk anak-anak gitu. Harusnya kan gitu, ayo main ular tangga, ayo masak bersama gitu kan, bikin kue meskipun kotor berantakan ya nggak apa-apa, yang lebih penting adalah quality time-nya gitu sama anak-anak Mm. gitu sih Pak. Oke, Sri. Anda kalau tidak berhenti, Sri akan susah untuk berhenti. Mulai kelihatan kan teman-teman, di awal dia ngomong katanya nggak bisa ngomong, nggak takut, dredeg dan lain-lain. Ternyata kalau dia sudah bisa dikorek untuk bicara dan akan susah di stop. Ya, 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 saya begitulah. setuju. Tapi kami senang Sri bahwa bisa bisa melihat Sri berbagi banyak hal ya, berbagi banyak cocok dengan tema kita bahwa menyaksikan kemurahan Tuhan. Perjalanan hidupnya dia terus menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin dia sampai hari ini. Terima kasih ya Sri Amin. sudah bergabung 1 jam. Ada yang mengatakan masih kurang harus ada sesi kedua lah ya. Kedua, to be continued ya. Sudah, saya sudah terima sebenarnya. Sri bisa tolong berdoa untuk menutup acara pada malam hari ini. Ya, baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan mengucap syukur Tuhan Yesus untuk percakapan kami malam ini Tuhan. Tuhan sudah boleh berkati hikmat Tuhan yang sungguh luar biasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sehingga perbincangan kami malam ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan dan biarlah apa yang percakapan yang sudah dilakukan itu pun boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri acara IG Live kesaksian malam ini. Kami sungguh boleh menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Sri. Selamat Ya, malam. sama-sama Pak Tinto. Terima Iya. kasih. Selamat malam.